Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Mengingat kita masih dalam keadaan pandemi virus COVID-19, sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Maka dari itu, untuk mensiasatinya, kita melakukan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita ini. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Fitriya Ramayani. Ibu merupakan salah satu mahasiswi magang dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Oh iya, Ibu harap kalian selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada pada materi kita hari ini. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita hari ini membahas tentang materi kitab-kitab Allah dan para utusannya. Jadi, tujuan yang ingin kita capai pada materi kita hari ini yaitu mengambil hikmah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berpedoman kepada Al-Quran sebagai sumber petunjuk kehidupan. Yang ketiga, mengamalkan dan mengajarkan isi Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa pada materi pembelajaran kita dahulu ada 4 aspek kategori kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada utusannya, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran itu disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Pembahasan berikutnya yaitu cara beriman kepada Al-Quran. 1. Meyakini keberadaan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu meyakini ajarannya sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengajarkan isi Al-Quran sebagai wujud keyakinan akan kebenaran isi Al-Quran tersebut. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu kenapa Al-Quran disebut dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena Al-Quran merupakan kitab yang masih asli dan belum dicampuri perkataan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran disebut dengan kitab penyempurna bagi kitab-kitab manusia. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan patokan isi ajaran. Mengapa demikian? Maksudnya, apabila petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, maka petunjuk tersebut adalah benar. Dan jika sebaliknya, apabila petunjuk yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu tidak sesuai dengan Al-Quran, hal itu berarti salah. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat berpedoman kepada Al-Quran. Di antaranya yaitu 1. Memperoleh petunjuk tentang tujuan hidup yang benar, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua yaitu mempunyai pegangan hidup yang jelas. Maksudnya, yakni hati tidak bimbang dan ragu serta tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang menyesatkan. Yang ketiga yaitu bersabar dalam menghadapi persoalan hidup, karena kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar manusia dapat mengambil hikmah atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil dengan adanya kitab-kitab Allah, yaitu bagi manusia antara lain mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Kedua, menambah pengetahuan ilmu agama. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kehidupan sejarah orang-orang terdahulu yang mana dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat yaitu mensyukuri anugerah dari Allah, diantaranya termasuk pemberian petunjuk antara yang benar dan salah melalui kitab-kitabnya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah. Selain itu, dapat menentamkan hati manusia dan sebagai pedoman untuk menentukan suatu perkara agar tidak ada perselisihan.